Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Dunia Islam kembali hadir ke hadapan pemirsa sekalian bersama saya, Lailatul Mukaromah. Berita utama kita malam ini datang dari Israel, di mana ketegangan politik antara dua menteri senior semakin memanas. Konflik ini melibatkan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang saling melontarkan kritik keras terkait situasi yang memburuk di Gaza. Pada Sabtu malam, Benny Gantz mengeluarkan ancaman serius bahwa ia akan mengundurkan diri dari kabinet jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak menyetujui rencana strategis yang diusulkannya mengenai situasi di Israel tepat pada tanggal 8 Juni mendatang. Good Press melaporkan bahwa ancaman ini menambah ketegangan di dalam pemerintahan Israel. Gantz memaparkan rencana 6 poin yang mencakup pengembalian sandera, yakni mengakhiri kekuasaan Hamas, demilitarisasi jalur Gaza, dan pembentukan pemerintahan internasional untuk urusan sipil dengan kerjasama Amerika, Eropa, Arab, dan Palestina. Rencana tersebut juga mendukung upaya menormalkan hubungan dengan Arab Saudi dan memperluas layanan militer untuk semua warga Israel. Ia mengatakan jika Anda memilih jalan fanatisme dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, kami akan keluar dari pemerintahan. Netanyahu dalam sebuah pernyataan menanggapi dengan mengatakan Gantz memilih untuk memberikan ultimatum kepada Perdana Menteri daripada kepada Hamas. Ia bahkan menyebut syarat-syaratnya itu sebagai eufemisme untuk kekalahan Israel. Di sisi lain, Itamar Ben-Gvir menuduh Benny Gantz berkonspirasi untuk membubarkan pemerintahan Netanyahu. Menurut Sulaiman Bisharat, seorang peneliti di Pusat Konsultasi dan Studi Strategis Yebus, Gantz yakin bahwa perang di Gaza akan gagal dan upaya untuk mengembalikan sandera kemungkinan besar juga akan gagal. Selama 7 bulan terakhir, Gantz kerap menentang kebijakan yang diambil oleh Dewan Perang Israel. Padahal sebelumnya, Gantz selalu mendukung Netanyahu. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia mulai mengurangi dukungannya sedikit demi sedikit. Bisharat juga menambahkan bahwa penurunan popularitas kebijakan pemerintah dan meningkatnya gerakan masyarakat yang mengecam Netanyahu menjadi motif utama di balik kritik Gantz terhadap rekan-rekannya di pemerintahan. Di sisi lain, gelombang demonstrasi terus berlanjut di Israel. Warga Israel berkumpul di Yerusalem Barat pada Ahad 19 Mei untuk menuntut penggulingan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemilihan umum dini. Mengutip laporan dari Anadolu, para pengunjuk rasa memblokir pintu masuk utama di kota tersebut. Mereka mengibarkan spanduk dengan tulisan "Pemilu sekarang" dan "Kami ingin pemerintahan yang bertanggung jawab". Surat kabar Yediot Ahronot melaporkan bahwa beberapa pemukim ilegal menyerang demonstran secara verbal dengan bahasa tidak senonoh. Polisi mengatakan 3 pengunjuk rasa telah ditangkap. Protes ini terjadi hanya beberapa jam setelah puluhan ribu warga Israel turun ke jalan di beberapa kota, termasuk di Tel Aviv, pada Sabtu 18 Mei. Mereka menyerukan kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok Hamas, Palestina, dan penggulingan pemerintahan Netanyahu. Hamas menuntut diakhirinya serangan mematikan Israel di jalur Gaza sebagai imbalan atas pertukaran sandera dengan Tel Aviv. Meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel terus melanjutkan serangan brutalnya terhadap wilayah kantong Palestina. Kondisi di Gaza semakin memburuk dengan banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang parah. Informasi terkini dari Tel Aviv melaporkan bahwa situasi di kota tersebut masih tegang. Demonstrasi berlanjut dengan ribuan warga yang terus menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Netanyahu. Mereka menuntut perubahan dan pemilihan umum segera untuk mengakhiri krisis politik yang semakin mendalam di Israel. Fenomena ini merupakan bukti perangai Yahudi yang dilukiskan Allah dalam Al-Quran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, yang artinya, kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 14. Sementara itu, kabar duka menyelimuti negara Iran. Dikutip dari Al Jazeera, Presiden Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia setelah helikopter yang membawanya dan beberapa pejabat lainnya jatuh di daerah pegunungan dan hutan di Azerbaijan. Kecelakaan tragis ini terjadi karena cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Ebrahim Raisi yang berusia 63 tahun adalah tokoh penting yang mewakili faksi konservatif
dan garis keras dalam politik Iran. Beliau menjabat sebagai presiden selama hampir 3 tahun dan diperkirakan akan mencalonkan diri kembali pada pemilu tahun depan. Raisi memiliki latar belakang yang kuat sebagai mantan Hakim Agung Iran dan disebut-sebut sebagai calon penerus Ayatollah Ali Al-Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang saat ini berusia 85 tahun. Raisi lahir di Mashhad, sebuah kota di timur laut Iran yang merupakan pusat keagamaan bagi Muslim Syiah. Ia menjalani pendidikan agama dan dilatih di seminari di Qom, belajar di bawah bimbingan utama terkemuka termasuk Khamenei sendiri. Seperti pemimpin tertinggi, Raisi mengenakan sorban hitam, menandakan bahwa ia adalah seorang sayyid, keturunan Nabi Muhammad, sebuah status yang sangat dihormati di kalangan 12 Muslim Syiah. Karir Raisi dimulai sebagai jaksa di berbagai yurisdiksi sebelum pindah ke Teheran pada tahun 1985. Di ibu kota itulah, menurut organisasi hak asasi manusia, ia menjadi bagian dari komite hakim yang mengawasi eksekusi tahanan politik. Selain itu, Raisi telah lama menjadi anggota Majelis Ahli, sebuah badan yang bertugas memilih pengganti pemimpin tertinggi jika ia meninggal dunia. Pada tahun 2014, Raisi diangkat menjadi Jaksa Agung selama 2 tahun, sebelum ditunjuk oleh Khamenei untuk memimpin Astan Quds Razavi, sebuah lembaga amal yang memiliki aset miliaran dolar dan bertanggung jawab atas penjagaan tempat suci Imam Reza, Imam Syiah ke-8. Berita ini telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber, termasuk Al Jazeera, yang menyebutkan bahwa kepergian Raisi meninggalkan kekosongan besar dalam politik Iran, mengingat posisinya yang sangat berpengaruh dan hubungannya yang dekat dengan pemimpin tertinggi. Demikian Lensa Dunia Islam edisi kali ini. Saya Lailatul Mukarramah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.